kita bakalan cek untuk area pintu-pintunya. Kenapa kita harus cek? Nah ini kita kasih tahu juga, kita edukasi bahwa pintu Mercy itu harusnya seperti apa sih? Kalian bisa lihat sini. Nah, ini untuk pintu area depan ya. Ini bakalan saya buka. Dia ngelos tuh. Harusnya dia ada setelan. 1, 2, 3, 4 setelan. Ini dia udah ngelos. Nah, oke. Ini pintu depan kanan. Terus yang belakangnya sama, dia udah ngelos juga nih. Dia udah nggak ada tahanan. Ini area kanan. Sekarang kita lihat untuk bagian kirinya. Pintu bagian kiri. Nah, kalian lihat di sini. Sama tuh, ngelos juga. Oke, ini ngelos nih. Yang belakang kiri ini ngelos juga. Tahan dikit doang. Tuh, dia ngelos. Kalau pintu Mercy-nya pada kayak begini, artinya apa? Lu harus ganti door jack namanya. Harganya lumayan mahal kalau original bintang. Saya ganti nggak? Oh, saya ganti lah pasti. Ini barangnya. Ini door jack untuk bagian kanan, original bintang. Ini buat bagian pintu kanan, depan ini belakang, original bintang. Lalu ini juga sama, original bintang untuk depan kiri dan belakang kiri. Nah, ini sebetulnya jatuhnya tuh perintilan nih, kayak begini nih. Nah, ini sih perintilan, iya betul perintilan. Tapi kadang orang lain kayak hal begini ya. Ini original bintang loh. Harganya kalian bisa cek, lumayan mahal per pintunya. Ini saya ganti semuanya, 4 pintunya door jacknya baru semua dan original. Door jack saya ganti. Ini kita ngomongin perintilan nih. Door jack saya ganti, karet wiper saya ganti, aki baru, talang-talang air di belakang baru, di depan juga sama. Artinya untuk perintilan-perintilan yang harganya juga mahal, menurut saya nggak ada kompromi. Untuk itu kita sempurnakan. Nah, itulah namanya perfect condition ala Real Auto Benz. Oke, itu perintilan yang bakalan saya sempurnakan baru detik ini. Belum nanti ke depannya nih, saat kita garap, oh ternyata ini kurang bagus, oh ini kurang bagus. Semuanya nggak ada ampun, kita bakalan ganti replacement part original. Oke, Real Auto Benz. Engine itu bukan hanya sekedar full tune up. Full tune up di sini yang yang kalian pasti ketahui, pergantian oli mesin, oli matic, oli gardan, oli rem. Pergantian filter oli matic, filter oli mesin, filter udara, filter kabin, filter bensin. Nah, unit tersebut jangan salah, untuk filter bensin dan pompa bensinnya saya ganti baru. Ada di Instagramnya Real Auto Benz, videonya di sini. Untuk pergantian filter dan pompa bensin pun itu nggak main-main harganya. Kalian bisa cek berapa harga untuk filter bensin dan pompa bensin untuk Mercedes-Benz W211. Itu in total kurang lebih hampir 10 juta. Saya ganti baru original di sana, bukan copotan apa tapi baru. Replacement part, full pump dan filter pumpnya itu original video baru made in Jerman. Nah, jadi di sini setelah saya lakukan untuk perfect gearbox matic, perfect engine yang tadi saya bilang full tune up, cover clapnya kita bongkar, lalu intake-nya pun kita bongkar. Intake kita belah, kita bersihkan, ada pergantian spare part untuk di area intake-nya. Nah, buktinya ada di sini.
area engine-nya ya. Nah, yang menjadi isu W211 adalah SBC, Sensortronic Brake Control. Kalau di tangan saya SBC itu akan jadi isu. Kenapa? Karena saya akan make sure betul-betul bahwa kondisi SBC-nya sehat. SBC yang sehat itu berapa pressure-nya? Di range 94-95. Tapi ingat, jangan hanya pressure, tapi dari bentuk fisik, lalu motornya, electrical motornya, lalu mungkin kalau di istilah simpelnya, istilah sederhananya adalah software SBC-nya, ada luar atau enggak, itu harus betul-betul kita make sure. Malah saat kalian bisa lihat tuh beberapa bulan ke belakang, saat saya menggarap E260 yang warnanya hitam, SBC-nya sampai saya ganti baru satu set, ganti baru. Nah, kalian ini bisa lihat, ini untuk area mesinnya ya. Ini namanya SBC. Ini namanya SBC. Nah, nanti di sini ini puli-puli lalu fan belt itu bakalan saya ganti. Barangnya di mana? Tuh, barangnya udah ada di situ tuh. Itu puli-puli fan belt. Nanti semua puli saya ganti. Lalu di sini untuk area mesin, jadi gini nih. Kalian jangan hanya ngelihat kalau kalian ngecek mobil, oh mesinnya bersih. Yang dilihat itu bukan cover ini loh. Kalau cover ini gampang, kita bersihin, dilapin bisa. Yang penting adalah apa yang ada di bawah cover ini. Bocor enggak, kondisinya. Jangan salah loh, banyak juga cover klep W211, 203, 220 itu pada korosi. Itu harus benar-benar dicek. Nah, seperti di sini contoh, di sini pun mobil ini ada kebocoran. Ada kebocoran dari ini di sini filter oli mesin. Nah, nanti ini bakalan saya ganti juga satu set, termasuk seal-sealnya. Dan saya lihat di sini ada agak rembes itu dari rumahnya, dari rumah si filter oli mesin itu pun bakalan saya ganti. Jadi yang harus clear di sini adalah pengertian dari perfect engine adalah saya bakalan full tune up, bagian cover flap bakalan saya bongkar, kita lihat kondisi dalamannya seperti apa yang nggak bagus kita ganti, apa yang saya lihat bakalan nggak bagus juga bakalan saya ganti juga. Contoh hal kecil aja. Sebenarnya ini namanya belalai, ini namanya filter ya. Nah di sini ini plastik filter. Di sini dia ternyata ada retak nih. Kalau saya mau akalin di sini, ini gampang banget. Tinggal saya solatifin, rapat lagi dan orang nggak akan ngeh. Tapi saya nggak mau. Buktinya apa di sini? Ini yang bagian sebelah kiri filternya. Saya ganti ini baru. Ini udah saya ganti nih. Ini yang bekasnya, ini yang barunya. Buktinya baru apa dan original di sini part number Mercedes-Benz. Jadi ini bukan copotan atau bukan bekas tapi baru. Nah, itu untuk area engine. Di sini juga selain kayak hal-hal kecil seperti ini yang saya perhatikan. Contoh di sini, kenapa kok ada wiper? Ini wiper Bosch original, saya ganti juga baru buat mobil ini. Nggak hanya wiper, contoh lagi perintilannya apa? Pada kita 211 itu biasanya tuh si plastik cover bagasi karetnya udah pada lepas tuh. Nah sebenarnya mobil ini kondisinya karet bagasinya itu nggak lepas banyak, nggak. Tapi akhirnya saya ganti juga baru. Ini barangnya. Ini cover bagasi kiri kanan. Baru dan original. Karena kalian kalau nyari kayak begini aja copotan, ini jangan dianggap sepele ya. Banyak 211 trouble di modul BCM. Gara-garanya hal sepele. Gara-garanya dari cover ini rembes air. Akhirnya modulnya kena dan akhirnya trouble di electrical. Jadi jangan dianggap sepele kayak hal-hal kayak begini. Ini pun saya perhatikan. Meskipun perintilan yang sebetulnya saya pun bisa cari bekas, saya tetap beli baru. Kiri kanan full set. Nah, itu untuk area engine. Jadi pengertian di sini full tune up pasti saya lakuin karena itu hal yang sangat standar. Pergantian oli, mesin, oli matic, oli gardan, filter itu banyak, filter udara, filter AC, filter oli matic, terus ya
filter bensin yang harganya mahal kalau untuk 211 ya, itu udah saya lakuin. Di sini kalian bisa lihat, ini filter bensin, ini yang bekasnya, dan ini saya yakin filter bensin ini, mobil ini tuh dari baru kayaknya belum pernah ganti. Dari pertama dia kayaknya belum pernah ganti, makanya bagian saya ganti lah. Harganya lumayan mahal, kalian bisa cek di pasaran. Dan pompa bensinnya pun ini udah saya ganti. Ini kalau saya lihat dari fisiknya, ini belum pernah diganti sama dia. Ini harganya juga lumayan, kalian bisa cek di pasaran. Jangan sampai mesinnya udah perfect, maticnya udah perfect, begitu kalian jalan pakai mobil ini tiba-tiba susah starter, ada kendala, oh kok susah starter, starternya panjang lah. Itu salah satu indikasinya pompa bensin dan filter bensinnya itu sudah bermasalah. Mobil ini kemarin belum bermasalah, cuman feeling saya mengatakan bahwa mobil ini tangan pertama kilometer 42.000, dan saya tanya sama si pemilik sebelumnya, pernah nggak ganti filter bensin? Selama saya pakai belum pernah. Nah, artinya itu saya ganti. Jadi alasannya jelas kenapa saya ganti. Oke. Nah, sekarang kita bakalan lihat, kita akan angkat mobil ini, kita lihat untuk area kaki-kakinya. Kenapa sampai saya belikan ini spare part kaki-kaki nih, udah lengkap semua. Ada terot, long terot, ball joint, lalu ada arm aluminium, arm besi, sampai ke apa namanya, disc brake, brake pad. Lalu di sini ada transmisi mounting original. Lalu itu engine mounting di sini. Ini engine mountingnya, ada link stabil. Sampai ke ini barang mahal banget. Ini namanya stabilizer original 211. Kalian bisa cek harganya stabilizer ini berapa. Mungkin orang kalau stabilizernya kena, dia nggak mau ganti, paling diakalin. Karena biasanya rusaknya tuh ininya nih. Kalau saya nggak mau, karena meskipun mau gimana pun diakalin itu nggak akan bener. Makanya saya ganti baru dan original untuk stabilizernya. Kalian bisa cek nih harganya sekitar 5-6 jutaan lah. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah proses dalam saya mendeliver unit yang menjual kondisi dan kualitas dengan harga yang wajar. Oke, Real Auto Benz. Setelah perfect engine, lalu unit tersebut, kalian bayangin aja, unit tersebut kilometernya baru 43.000, artinya low kilometer. Siap, apakah sehat kaki-kakinya? Dipakai sih kaki-kakinya nggak ada bunyi yang sangat mengganggu ya, masih enak aja. Dan saat saya bawa pun stabil, nggak ada masalah. Setelah saya general check up, mobil saya angkat ke lift, kita cek langsung dari bawah seperti apa kondisi kaki-kakinya. Nah, di sini adalah yang berbicara pengalaman dan kepekaan. Dalam artian apa? Saya melihat ada spare part area kaki-kaki yang sudah jelek, pasti saya ganti. Jangankan yang jelek, yang mau jelek aja atau sudah kurang layak, pasti saya ganti. Nah, kalian bisa lihat di Instagramnya Real Auto Benz, videonya ada di sini. Fisiknya ini real 42.000 nih, tapi belum perfect. Kalau sudah perfect, mana mungkin saya benar-benar siapkan spare part sebanyak ini. Nah, jadi ini kaki-kaki hampir semua saya ganti loh. Nanti ban juga itu udah ganti pakai Michelin. Semua saya ganti kaki-kakinya. Jadi gini loh, yang harus
clear di sini adalah full original, low kilometer, istimewa, katanya siap pakai, katanya siap bejek, saya nggak tahu bejek kemana ya. Itu beda artinya dengan perfect condition yang selalu saya suguhkan dalam semua unit Mercedes-Benz ya. Dan perfect condition itu yang harus diingat, butuh proses, butuh effort, butuh pemikiran, butuh ya analisa sampai 1 bulan lebih lamanya, dan semua progresnya. Jangankan smart buyer, semua followers juga bisa ikutin. Bener nggak ini semua step dilalui oleh Real Auto Benz? Nah, jadi saya selalu bilang, be a smart buyer, apalagi yang newbie, yang baru mau pakai Mercy, tolong pelajari betul-betul unit apa yang disukain, isunya apa aja, kondisinya harus dicek seperti apa, Mercedes-Benz seperti apa yang memang kondisinya perfect, layak untuk dipakai, dikoleksi, apapun lah itu. Artinya yang dibeli adalah kualitas dan kondisinya gitu. Jadi kalau kalian mau beli murah, nggak bisa di Real Auto Benz. Tapi kalau kalian bilang, saya mau beli kondisi yang memang terjamin dengan harga yang wajar, itu ada di Real Auto Benz. Oke, Real Auto Benz. Saya bisa bilang unit tersebut yang kilometernya 43.000 ini hampir 95% komponen kaki-kakinya itu saya ganti baru dan original. Replacement part, bukan repair. Bisa berhitung berapa puluh juta saya menghabiskan untuk kaki-kaki unit tersebut, berapa puluh juta saya menghabiskan untuk urusan overhaul gearbox matic, berapa puluh juta untuk urusan perfect engine-nya. Perfect engine di sini termasuk electrical dan lain-lain. Nah, kalian bisa berhitung sendiri. Nah, itu yang saya bilang, be a smart buyer. Be a smart buyer, jual nggak asal jual. Saya bisa-bisa aja waktu itu saat open for book, oh unitnya istimewa, full original, kilometernya rendah bro. Pertanyaannya, sehat, layak pakai nggak? Nah, kita nggak tahu. Makanya disitulah Real Auto Benz make sure semua kondisinya harus dalam kondisi yang perfect condition. Nah, itulah smart buyer. Dan kalian kalau misalkan penasaran berapa Mas Mulyono book unit tersebut, silahkan tanyakan ke yang bersangkutan, apakah worth it gak sih value yang akan didapatkan dari unit tersebut dengan harga dealing antara smart buyer dengan Real Auto Benz. Saya jamin 100% smart buyernya bilang sangat worth it, karena unit istimewa dan saya bikin perfect condition. Nah, lalu unit tersebut untuk interiornya pun sudah saya bikin perfect. Waktu itu saya bongkar area interior, saya cuci bangun semua. Oke, kita bakalan cek untuk area kaki-kakinya. Nah, ini kemarin udah mulai dipasang untuk kaki-kakinya. Semua spare part yang kemarin kita tampilin di depan unitnya, apakah sudah dipasang atau belum, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Ini ball joint, arang aluminium, arang besi, lalu nyaling stabil. Terus ini stabilizer. Ini stabilizer harganya mahal banget, tapi ini tetap saya ganti baru full set. Kemarin udah di videonya ada. Kalian lihat di sini, ini semuanya baru semua nih. Ini baru semua. Untuk gearbox maticnya sekarang ini masih turun. Nah, ini gearbox maticnya tadi saya liatin videonya, lagi dibelah hari ini untuk gearbox maticnya. Lalu nanti transmisi mounting, engine mounting juga semua baru. Pokoknya kaki-kaki itu semua saya bikin baru. Kalau misalkan gearbox matic turun, artinya gardan pun harus dicek area gardannya. Nah, ini nanti oli gardannya juga baru, nanti kita bakalan cek benar-benar gardannya. Jadi jangan sampai bersih doang oli matic, tapi untuk area gardannya nggak kelewatin gitu loh. Nah, terus sekarang kita lihat juga untuk disc brake pad. Ini disc brake-nya baru, brake pad-nya baru 4 ya. Kalian bisa ikutin saya di sini. Ini 4-4-nya baru semua. Jadi bukan ini loh. Kalau disc brake kena itu jangan
bukannya dibubut. Kalau dibubut diakalin, kita ganti disc brake-nya baru. Nah, ini untuk area kaki-kakinya, ini kalian bisa lihat di sini disc brake pad-nya baru. Di sini juga sama, ini baru semua. Kalian bisa lihat ini untuk area sebelah kanan, ini baru-baru. Nah, termasuk ban. Nanti jadi mobil ini bannya Turanza tapi sudah kadaluarsa, dan velgnya bukan bawaan yang elegan. Velg nanti bakalan saya kasih velg pemacan original, dan bannya saya pakai Michelin Primacy, 4-4-nya baru semua. Jadi ini untuk area kaki-kakinya kalian bisa lihat sendiri, ini udah baru semua. Shock breaker nih 4 pieces baru semua nih. Ini kita pakai Bilstein original. Ini shock breakernya original Bilstein baru, ini original Bilstein baru. Semua stabilizer, link stabil, terot, ball joint, arm aluminium, arm besi, ini baru semua nih. Shock breaker belakang juga kita kasih baru semua karena kita ganti shock breakernya 4 pieces baru ya. Nih, kalian bisa lihat di sini, ini original Bilstein baru. Semua, jadi shock breaker itu 4 pieces kita ganti baru semua. Nah, ini yang saya bilang perfect condition itu butuh proses, dimana rangkaiannya selalu saya buktikan dengan pergantian spare part. Mana yang rusak saya ganti, yang mau menuju rusak pun saya ganti juga. Ini baru kita bahas untuk area gearbox matic, area engine tadi sudah saya cek, lalu area kaki-kaki. Nah, kita fokus untuk 3 perfect condition ini dulu. Nanti setelah ini beres semua, running test, baru kita ngomongin perfect interior, perfect exterior, audio, AC, dan lain-lain. Oke, Real Auto Benz.